A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak yang bunda sekalian, hari ini jumpa lagi dengan Bang Imut, Bang Imam Mutakin dalam rangka bincang-bincang. Kita bincang-bincang dengan banyak teman, banyak sahabat. Hari ini alhamdulillah saya lagi bersama Mas Agung. Mas Agung dari Bogor. Kita pengen bincang-bincang tentang pengalaman beliau yang pernah ada di zona berbunga-bunga. Dan kita mulai. Assalamualaikum Mas Agung. Waalaikumsalam. Sehat Mas Agung ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Panggil Bang Imut aja Mas. Bang Jangan Imut. dipanggil. Oh, oke, baik. Bahaya nanti jadi ilmunya masih kurang. Baik. Mas Agung ini teman-teman, ada beberapa hal yang pengen saya tanyakan. Semoga bisa jadi pelajaran. Amin. Pernah punya angsuran Mas? Pernah Punya angsuran ya? Pernah saya punya angsuran. Berapa banyak angsurannya? Per bulan saya kurang lebih 300 juta. 300 juta? Ya. Berapa fasilitas? Rumah 2, ruko 5, rumah 2, mobil 22. Oke. 22 mobil, 5 ruko, 2 rumah. Ya, betul. Itu angsurannya dalam bentuk itu? Ya, Ditetel-tetel totalnya 300 juta. Ya, Masya 300 juta. Allah. Apa yang dirasakan Mas waktu ada di fase angsuran tadi? Yang dirasakan ya kita setiap hari nggak tenang hidup, karena yang dipikirin harus besok, jadi tanggal aja sampai kalah nih, tanggal 30, karena angsuran kita mobil aja 22 saya nyicil, terus rumah 2 udah 24 tambah lagi Ruko 5 29, 29. jadi udah hampir Tiap hari? setiap hari kita Setiap hari bayar satu angsuran? setiap hari hampir bayar Oh, satu angsuran. Itu yang kita alamin. Jujur nggak ada enak-enaknya hidup kita, nggak tenang, nggak enjoy, yang ada gelisah. Jadi setiap hari kita mikir besok udah harus bayar lagi, besok harus bayar, terus aja pokoknya sampai ya kita mulai awal-awal lancar sih ya, alhamdulillah ya, maksudnya tercover gitu. Nah mulai pas macetnya itu, pada saat lagi itu saya penjualan mobil itu saya ngedrop. Nah di situ mulai saya cicilan angsuran itu mulai tersendat-sendat, karena saya ada banyak juga yang beli mobil ke saya, banyak yang ngutang, dan akhirnya tadinya kita awalnya nggak punya utang, bahkan kita ada cukup tabungan, malah berbalik sampai kita minus, punya hutang senilai kurang lebih 17 miliar. Nah yang saya bingung juga gini Pak Imut, saya bingung, padahal kita ini jualan mobil ini juga alhamdulillah sih sebulan kurang lebih bisa sampai 25 unit ya, bahkan nanti bisa kurang, dan juga untungnya juga menurut saya sih malah cukup ya. Untung kurang lebih per bulan itu saya sekitar 500 sampai 550 dari per 25 unit saya jual mobil. Angsuran saya bayar 300 juta kurang lebih, jadi ada lebih sekitar 200 sampai 250. Ya itu kotor ya, belum dipotong karyawan, belum dipotong bayar listrik, air ya. Yang bersih-bersih saya masih bisa ngantongin sekitar 100-an lah gitu. Udah bayar angsuran, udah bayar karyawan. Tapi malah endingnya malah saya juga kok bingung gitu, malah jadi muncul hutang besar. Bahkan ya mobil di stok di showroom saya lagi itu ada kurang lebih sekitar sampai 37 ya, 37 unit. Itu pun saya ada sekitar 3 showroom, karena satu showroomnya nggak cukup kalau langsung 35. Jadi 37 itu saya bagi untuk 3 showroom. Nah di situ saya jual mobil memang fokusnya pada saat itu kita jualnya itu tanpa DP, karena kalau mau beli cash saya arahinnya kredit aja. Kenapa? Karena kalau kredit kita untungnya lebih besar bagi lebih besar, kita kan ada dapat ya refund bunganya, refund asuransinya, ya, dan lain sebagainya gitu. Nah
jadi saya lihat dari pencairan, misalnya saya beli mobil 300, cairnya masih 400, tanpa DP aja saya masih bisa dapat untung 100. Kalau begitu itu, tapi kalau mobil premium ya, mobil yang gelap harganya gitu. Tapi kalau mau mobil umum, ya paling untungnya sekitar 5 juta ya. Nah, kayak mobil Jepang Avanza R3 gitu. Tapi kalau mobil Eropa untungnya lebih besar karena dia gelap pasarnya. Siap. Berarti ini kita sambil ngobrol, sambil sharing-sharing kisah angsuran, saling belajar bisnis showroom. Iya, baik. Tapi jangan ditiru. Jangan ditiru. Jangan. Kejadiannya tahun berapa tuh Mas? Itu saya awal itu jadi gini Bang Imam. Sebenarnya gini, saya tuh awalnya pakai pinjem dana bank itu 2009. Ya, 2009 awal saya dapat pinjaman dana ya. Mulai saya dari pakai dana 1M. Nah, 1 miliar. Nah, terus ya alhamdulillah sih awal sih lancar. 1M udah lunas, saya kembalikan ke bank, ditawarkan lagi 2M lunas, tawarkan lagi 3M lunas, tawarkan lagi, seterusnya sampai saya macet di angka 17M. 17M. Ya, Prestasinya di bank di 17 miliar. 17M. Alhamdulillah. Ya, Jadi dari 2009. dari 2009. Kisah 17 miliar ini di tahun berapa Mas? 2013. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun dari 1 miliar sampai 17 miliar. Ya, betul. Masya Allah. Nyelesaikannya berapa lama? Menyelesaikannya saya 14 miliar itu dalam jangka waktu 4 bulan. Yang 14 miliar. 14 miliar. Yang 3 miliarnya Dan 3 miliarnya karena bayar angsuran. masih bertahap saya Bertahap. cicil masih gitu. Karena yang 14M itu memang saya sama istri setelah ikut seminar PTN ya, pengusaha tanpa Pengusaha riba. tanpa riba. Alhamdulillah saya diberikan ilmunya, cara-caranya. Ya saya sama istri memberanikan diri untuk tidak ada kemelekatan harta. Alhamdulillah, jadi saya sama istri ya bergandeng tangan untuk menyelesaikan hutang ribanya. Jadi saya jual aset yang terkait dengan saya pinjam-pinjam ke bank, ruko, rumah. Nah itu sama angsuran-angsuran mobil itu semua saya jual akhirnya semuanya. Nah, saya jual, bahkan kita sampai nggak punya, terakhir itu saya rumah sampai habis, terus ruko juga saya jual juga habis, mobil juga saya jual juga habis, sampai terakhir saya punya motor saya jual juga habis. Yang penting saya niatkan untuk bisa menyelesaikan hutang saya. Nah tapi alhamdulillah karena saya sudah berazam sama istri ya, niat untuk membereskan hutang riba. Nah, alhamdulillah ada juga rezeki nggak disangka nggak diduga. Saya ada kawan minta bantu jualin rumah, ada 3 rumah. Alhamdulillah dengan izin Allah wasilahnya saya menjualkan 3-tiganya, laku terjual, dan alhamdulillah saya dapat fee-nya cukup besar untuk bisa nutupin hutang-hutang saya. Gitu. Berarti selesainya dengan 22 mobil yang diangsur habis, 5 ruko habis, 2 rumah habis semua. Pokoknya kita jualin semua. Ya itu yang 4 bulan itu saya target bisa dapat menyelesaikan hutang 14 miliar. 14 miliar. Ya 14 miliar. Dan benar-benar habis. Bahkan yang nggak dibayar pun ikut habis. Habis juga. Ya. Allahu Akbar. Ya. Insyaallah. Kembali lagi kita ke titik nol. Balik ke titik. Bahkan minus malah. Tapi kalau saya sih meyakini nggak ada yang namanya balik ke titik nol, Mas. Oh gitu ya. Kenapa? Karena dalam perjalanan kita, ya, dalam kisah angsuran tadi, ya, Allah tuh kasih pelajaran di situ. Oh ya betul. Dikasih ilmu, dikasih skill, dikasih relasi. Betul. Hingga balik ke titik nol itu ya mungkin perasaan kita. Iya. Tapi sejatinya dalam kita menjalani kisah angsuran tadi, ya kita dapat link, dapat kerjasama, link pertemanan, terus dapat jam terbang dalam bisnis, dapat banyak relasi. Iya betul. Terus apa yang paling berat, Mas, ketika proses menyelesaikan yang 17 miliar tadi? Jujur yang paling berat itu
Saya yang hutang ke ada ke perorangan ya. Yang ada saya pakai dana perorangan juga gitu. Ya sebenarnya kalau boleh dibilang sih sudah balik modal perorangan, tapi karena saya nggak paham itu ilmu riba, walaupun sudah balik modal saya tetap setiap bulan bayar terus. Padahal kondisi saya pada saat itu sedang drop ya, sedang benar-benar lagi kondisi terpuruk gitu. Tapi pelanggan itu nggak mau tahu, pokoknya harus bayar bagi hasil. Padahal kondisi saya udah drop gitu, karena saya nggak paham kalau misalnya pada saat saya lagi rugi harusnya untung ditanggung bersama. Jadi ini ya yang perorangan ini kalau misalnya untung saya yang bayar untungnya gitu, jadi maunya untung aja, nggak pernah mau rugi. Kalau misalnya rugi itu saya yang bayar untungnya gitu, jadi untung terus. Nah terus ya akhirnya saya sampai bahkan jadi utangnya malah jadi nambah terus kan gitu. Terus ya dia sempat saya lapor juga ke polisi, saya dikasih jangka waktu 3 bulan buat bisa ngembalikin ada beberapa uang yang masih di saya gitu. Nah cuman 3 bulan itu saya nggak bisa nepatin janji. Nah akhirnya dia melaporkan saya dilaporkannya pasal 378 penipuan karena saya yang 3 bulan itu belum bisa mengembalikan. Padahal saya pada saat itu saya ada sertifikat rumah 1000 meter. Saya bilang gini aja Pak, saya memang saat ini belum ada dana, tapi saya tanggung jawab. Saya memang karena kondisi saya saat ini belum memungkinkan untuk bisa melunasi, tapi saya juga nggak mau Pak nggak bayar hutang, karena hutang itu kan pasti akan ditagih sampai nanti kita meninggal kan. Berharap pasti ditagih. Nah, saya nggak mau. Nah, saya sama istri ya udah kalau mau kita hitung-hitungan aja, dia ambil rumah kita potong utang aja gitu. Nah tapi ternyata saya nggak tahu yang melapor saya itu ternyata dia itu sama istrinya lagi itu bilangnya itu ke saya itu dia nggak bilang untuk untuk buat invest di mobil gitu ya. Dia nggak terbuka lah intinya sama istrinya, padahal saya sudah mengembalikan uang itu, nyicil kurang lebih ada hampir 1,5 tahun ya. Tapi di kwitansinya itu salahnya saya kwitansi tidak catat nominalnya, tapi saya hanya tanda tangan kosong aja di kwitansi gitu. Nah itu yang bukti kuat dia melaporkan saya ke kepolisian. Nah terus pas saya lihat ini malah dibikin saya punya utang, padahal saya nyicil utang di kwitansi itu. Cuman saya nggak tulis beritanya di kwitansi saya untuk nyicil utang. Percaya aja. Saya tanda tangan dia ngisi, saya tanda tangan dia ngisi. Nah itu saya juga baru tahunya pada saat saya di kepolisian. Nah istrinya yang kasih, kebetulan ketemu sama istri saya. Istri saya juga kaget, nanya ke saya ini utangnya katanya udah sama ini pinjam udah setiap bulan, ini udah setahun. Itu padahal bukan saya pinjam yang tiap bulan, tapi saya bagi hasil betul gitu. Nah akhirnya ya udah saya juga nggak bisa membela diri karena memang saya kesalahan pada diri saya tanda tangan tanpa saya isi, ya saya terima kesalahan saya. Nah sehingga saya sempat dipenjarakan selama 2 minggu. 2 minggu terus saya dipenjarakan 1,5 tahun bagi hasil ya. 3 bulan belum bagi hasil, dilaporkan akhirnya dipenjara 2 minggu ya gitu dilaporkan. Nah terus alhamdulillah pas 2 minggu itu ya saya pasrah sama Allah, saya bersandar sama Allah di dalam sel itu. Ya saya sambil belajar sedekah karena saya nggak bisa sedekah keluar kan, karena posisi saya di dalam, jadi saya sedekahnya sama semut Bang Imut. Sama semut saya sedekah. Jadi saya dikirimin makanan tuh, ada wafer tenggo,
Nah itu di ujung-ujung jeruji besi itu saya hancurin tuh si tenggo itu, saya apa ya, saya taburin dari ujung ke ujung ya. Saya sambil tungguin gitu ya, sambil ketiduran juga. Alhamdulillah nggak lama semutnya datang. Nah, yang bisa saya apa di saya untuk berbuat kebaikan ya, saya juga mencontoh lihat dari videonya Ustadz Yusuf Mansur ya, itu sedekah pada saat di dalam sel ya, saya mencontoh. Alhamdulillah. Terus saya sambil apa ya, introspeksi diri, mohon ampun sama Allah, banyak-banyak sholat tobat ya, sambil belajar Quran juga di dalam sel ya, sambil saya jujur aja nggak terbiasa kita dikurung 2 minggu. Biasa kita sibuk dari pagi sampai pagi lagi kadang gitu. Nah sampai saya gelisah, nggak tenang, tapi buat apa, saya pikir daripada kita nanti sakit di dalam sel ya, lebih baik saya udah fokus aja sama Allah, beribadah ke Allah, dan saya banyak-banyak zikir aja ya. Alhamdulillah sebelum 2 minggu itu, seminggu setengah itu ada kawan saya datang tiba-tiba, dia nelfon saya. Tapi kan kalau di dalam sel kan nggak boleh pegang handphone ya, ya. Nah ada kawan saya nanyain, dulu langganan saya suka beli-beli pelek, ban gitu. Loh kok mungkin nggak pernah belanja lagi gitu, padahal saya dulu sering belanja bareng sama ban. Nah terus nelfon ke handphone saya, yang angkat istri kan, karena kan saya nggak boleh bawa handphone dalam saya titipin ke istri di rumah. Nanyain saya, istri saya bilang saya lagi di penjara di sel kan. Oh dia sampai kaget. Nah terus saya mau lihat dong, menjenguk kayak gitu. Datanglah sama istri saya. Alhamdulillah saya ketemu di kantor polisi sama kawan saya itu. Nah alhamdulillah dan izin Allah dia mau beli rumah saya. Yang saya mau jual itu. Alhamdulillah akhirnya 1000 meter tadi. Yang 1000 meter betul dibeli sama beliau, dan saya langsung dikasih uang muka, saya dikasih cek. Saya ingat pada saat itu langsung dikasih cek, dan alhamdulillah itu pas tepat 2 minggu saya langsung lunaskan hutang saya yang ke perorangan yang melaporkan saya. Alhamdulillah, walaupun memang saya jual rumahnya itu setengah harga ya, karena memang kondisi saat saya pada saat itu lagi sangat membutuhkan. Nah alhamdulillah dari saya jual rumah itu yang terakhir tuh, saya punya rumah laku, alhamdulillah saya bisa melunasi hutang saya di situ Bang Ibu. Berarti itu di luar 2 rumah yang diangsur ya? Itu ya betul Bang Ibu. Itu lupa, saya itu masih ada angsuran juga. Masih ada angsuran? Nah, jadi kita lunasi, tapi alhamdulillah masih ada kelebihannya itu sekitar kurang lebih harga rumah 2,3, saya lunaskan itu 1,2. Masih ada lebih 1 M. Masih ada 1,1 M. 1,1. Ya, 1,1 M. Saya itu sama yang perorangan hutangnya cuma 300 juta. Enggak gede. Enggak, 300 juta itu hutangnya. Padahal sebelumnya itu yang perorangan itu awalnya dia punya hutang sama saya. Sebelumnya dia ada hutang ke saya pun ya cukup lama, tapi ya saya nggak mempersalahkan ya, tapi akhirnya berbalik malah saya jadi punya hutang sama beliau. Alhamdulillah terselesaikan sih. Gitu. Luar biasa. Ya. Jadi masa-masa pedih-pedih itu 2014 ya Mas? 2013 sampai dengan saya itu menyelesaikan 2014. Ya, alhamdulillah 2014. Alhamdulillah itu udah mulai tenang. Saya sebelumnya jujur aja saya tuh nggak tenang. Jangan, pokoknya pesan dari saya, jangan coba-coba bermain-main dengan hutang riba dan hutang pun. Nah, karena jujur aja nggak ada tenang-tenangnya hidup kita. Lebih baik kita hidup apa adanya. Kalau memang kita baru mampu misalnya beli cash dengan dana yang ada, cari aja
kendaraan yang sesuai dengan kemampuan kita. Jangan memaksakan, pasti akan tidak baik ke depannya. Pesan dari saya, jangan berhutang, pokoknya lebih baik hidup apa adanya supaya hidup kita tenang. Karena setelah saya rasakan, ternyata hidup ini yang dicari ini ketenangan, Bang Imut. Ketenangan. Ya, ketenangan. Memang kadang nih nafsu kita ya, Bang Imut ya, kadang kita pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen cari usaha, padahal kita masih belum mampu ya gitu untuk buka cabang ini segala macam gitu ya, sehingga akhirnya ambruk juga kita ujung-ujungnya gitu, Bang Imut. Masya Allah. Sekarang bisnisnya masih jalan, Mas? Alhamdulillah. Sekarang saya bisnis jalan dan saya sudah tidak ada kerjasama sama bisnis konvensional. Jadi insya Allah kita sekarang murni dengan pembiayaan syariah tanpa riba. Nah, tapi saya juga mengutamakan sekarang sama customer saya lebih baik belinya cash, jangan berhutang, cash aja. Dan tetap ada yang beli? Alhamdulillah ada aja. Satu bulan bisa berapa kalau sekarang? 1 bulan saya kurang lebih sekarang bisa sampai 13 unit sampai alhamdulillah 16 unit gitu. 16 unit lebihnya ya. Tapi cash ada juga yang kredit, Bang Imut. Kredit itu tapi kita pakai syariah. Kredit cashnya 70%, kreditnya 30%. Ya, Bang Imut gitu. Jadi dari yang awalnya memang kita rencanakan jualnya secara kredit, iya. Akhirnya sekarang jualan cash, 70% malah belinya cash. Iya, 70% dengan cash, 30%-nya kredit. Gitu. Kegiatan sehari-hari apa sekarang, Mas Agung? Saya sih sekarang sehari-hari ya saya bareng sama istri ya ngurusin yang gerakan 14 ya, 14. Ya, sambil belajar juga baca Quran juga, memperbaiki bacaan Qurannya, memahami Qurannya, dan ya alhamdulillah saya sambil masih berjualan juga mobil, dan ya kemarin saya sempat juga buka usaha kuliner ya, kurma ya, kuliner ya, jadi distributor kurma. Alhamdulillah Bang Imut, Allah bukakan lagi saya pintu rezekinya yang lebih baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, Abang Kakek Bunda, ini sudah menjelang Jumatan, kita lagi di Jakarta, di Solo Duta Menjalan. Makasih banyak Mas Agung. Sama-sama, Bang Imut. Beberapa pelajaran yang saya bisa ambil, yang pertama beliau tadi berkomitmen bersama pasangan untuk betul-betul bebas riba. Amin ya Allah. Yang kedua, cari guru untuk mendampingi, untuk memberikan contoh. Yang ketiga, belajar untuk tidak sayang sama harta. Iya. Jadi apa yang dicicil, akhirnya itu juga yang dilepas. Betul. Bahkan yang tidak dicicil pun ikut hilang. Iya, betul. Lalu yang keempat, beliau merubah habitnya. Ya. Gak bisa sedekah ke manusia, sedekahnya ke semut. Karena waktu itu di penjara. Betul. Sedekah ke semut. Kalau sekarang malah jadi salah seorang tokoh pembina di Gerakan Infak Beras Bogor, yang 1 bulan terakhir itu distribusikan 88 ton. Semoga Abang Kakek Bunda sekalian bisa ngambil pelajaran, dan kita doakan kepada seluruh yang menonton channel ini, semoga hidup tenang tanpa utang, hidup bahagia tanpa riba, hidup berkah di jalan Allah. Salam bebas angsuran dari Bang Imut dan Mas Agung. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.